semuanya. Halo Dewan Juri-juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Selshin dari kelas 8 SMP Negeri 6 Singkawang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Riau, Sumatera, yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah. Teman-teman ada yang tahu nggak nih, gimana sih isi cerita tersebut? Kalau belum, yuk disimak baik-baik ya. Alkisah, hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia. Mereka memiliki seorang putri yang bernama Bawang Putih. Bawang Putih orangnya baik, rajin, dan penurut. Tiba-tiba pada suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sejak kejadian itu, Bawang Putih pun tinggal bersama ayahnya. Ayahnya adalah seorang pedagang yang sering bepergian jauh. Karena tak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah, akhirnya ayah Bawang Putih memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda. Janda tersebut memiliki satu anak yang bernama Bawang Merah. Mereka bersikap sangat manis pada Bawang Putih. Namun ternyata kebaikan itu hanya sesaat. Mereka bersikap baik kepada Bawang Putih hanya ketika ada ayah bersamanya. Kemalangan Bawang Putih belum sampai di situ. Selang beberapa waktu, ayah Bawang Putih juga jatuh sakit dan meninggal dunia. Mulai sekarang, semua pekerjaan rumah kau kerjakan tiap hari ya, kata ibu tiri setelah sang ayah dimakamkan. Tiba pada suatu hari, saat Bawang Putih sedang mencuci pakaian di tepi sungai, secara tak sengaja, ia menghanyutkan selendang kesayangan si Mayang. Kakak, maaf, selendangmu hanyut di sungai, tutur Bawang Putih ketika ia sampai di rumah. Bawang Merah pun memarahi Bawang Putih. Ceroboh sekali kau, mencuci dengan benar saja tidak bisa. Kau harus bertanggung jawab ya. Pergi sana mencarinya. Akhirnya, Bawang Putih pun menyusuri sungai tersebut untuk mencari selendang itu. Hingga larut malam, belum juga selendang itu ditemukan. Tiba-tiba, ia bertemu dengan seorang nenek tua. Nenek, apakah nenek melihat selendang hanyut di sungai? Tanya Bawang Putih dengan sopan. Nenek melihatnya, tapi kamu harus membantu nenek dulu ya. Nenek itu menjawab dengan tersenyum. Tanpa mikir panjang, Bawang Putih pun membantu nenek membersihkan rumahnya, menyapu halaman, dan memasak makanan, serta menginap di sana selama seminggu. Tiba waktunya pulang, nenek pun memberikan selendang itu kepada Bawang Putih dan menyuruhnya untuk memilih antara labu kecil dan labu besar. Karena tidak mau celaka, Bawang Putih pun memilih labu yang kecil. Sesampainya di rumah, Bawang Putih pun segera menyerahkan selendang itu kepada Bawang Merah dan menuju ke dapur untuk membelah labu itu dan memasaknya. Betapa terkejutnya dia ketika labu itu dibelah, ternyata isinya adalah emas permata yang sangat banyak. Secara tak sengaja dilihat oleh ibu tirinya serakah itu dan langsung merampas semua emas itu. Bukan hanya itu, ia juga memaksa Bawang Putih untuk menceritakan semua dari mana ia mendapatkan labu ajaib itu. Setelah mendengar cerita dari Bawang Putih, muncul pikiran jahat di benak ibu tiri yang serakah itu. Keesokan harinya, Bawang Putih pergi ke tepi sungai untuk mencuci pakaian. Ibu tiri menyuruh Bawang Merah
untuk pergi ke gubuk nenek untuk melakukan hal yang sama seperti bawang putih. Singkat cerita, bawang merah telah tiba di gubuk nenek itu dan menginap di sana selama seminggu. Tapi karena sifatnya yang malas-malasan, ia hanya bersantai-santai dan tidak membantu pekerjaan si nenek. Tiba waktunya pulang, waktunya ia memilih hadiah antara labu kecil dan labu besar. Tanpa mikir panjang, bawang merah pun langsung mengambil labu yang besar dan segera berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih kepada si nenek. Tiba di rumah, ibunya sangat senang karena melihat anaknya pulang membawa labu yang sangat besar. Ia pikir pasti emasnya akan lebih banyak. Karena tak sabar, mereka pun langsung membela labu itu. Siapa sangka labu besar itu justru isinya bukan emas permata yang sangat banyak, tapi isinya adalah ular, kalajengking, dan binatang-binatang lainnya. Binatang-binatang itu pun langsung menyerang ibu tiri dan bawang merah hingga tewas. Akhirnya, bawang putih pun hidup bahagia atas kebaikannya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kejahatan akan selalu dikalahkan oleh kebaikan. Untuk menutup cerita bawang putih dan bawang merah, izinkan saya untuk berpantun. Pergi ke pasar membeli labu. Labu dimasak enak rasanya. Jadilah anak yang berbudi luhur selalu. Pasti bahagia sepanjang masa. Sekian cerita bawang putih dan bawang merah. Terima kasih.